Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nasiruddin, NIM 17920404017. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi angkatan 2017 kelas A. Saya di sini akan menerangkan tentang jurnal umum, materi jurnal umum di perkuliahan semester 1, yaitu pengantar akuntansi 1, materinya jurnal umum. Oke, selanjutnya sudah ada semuanya, anak-anakku sekalian. Iya Pak, sudah ada semuanya Pak. Jika sudah ada, kita akan memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam tujuan untuk melaksanakan mata kuliah atau proses pembelajaran mengenai jurnal umum, ya anak-anakku sekalian, jurnal umum. Jadi materi kita kali ini jurnal umum, ya. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Islam sebagai agama. Amin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini saya yang akan memimpin doa. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi pembelajaran, seperti kemarin, seperti biasanya kita atau Bapak akan melihat kebersihan kelasnya dulu. Oke, bagaimana jika masih ada sampah di bawah bangku, di bawah meja, atau di samping mejanya ada sampah, tolong diambil dulu baru dibuang di tempat sampah. Sudah bersih, Pak. Oke, jika sudah selesai langsung saja saya absen dulu sebelum kita memasuki materi pembelajaran. Oke, yang pertama itu Andi, Akram, Hadir. Lili, Hadir, Pak. Dea, Hadir. siapa namanya ini? Ridwan, Hadir Pak. Rian, Hadir. Asmi, Hadir, Pak. Uga, Hadir. Asraf, Hadir Pak. siapa ini? Alimun, Hadir. Apa lagi bacanya ini? Andi Muhammad, Hadir. Lam Kadri, Hadir. Fatur Rahman. Hadir. Oke, terakhir siapa namanya ini? Siapa ini? Susah yang dibaca. Ita Tasyatul Istati. Hadir, Pak. Ita. Oke, hadir semua ya. Jadi langsung saja kita memasuki materi yang akan dicapai, yaitu siswa mampu menjelaskan kompetensi siswa mampu menjelaskan pengertian jurnal umum.
mampu mencatat transaksi, mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Oke, di sini ada yang tahu apa itu jurnal umum? Ya, ada yang tahu? Tidak ada, Pak. Hai, pasti tidak belajar semuanya, jadi tidak ada yang tahu. Oke, jika tidak ada yang tahu, saya akan jelaskan, yaitu jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi secara etimologis kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit kredit. Oke. Jadi pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Itulah sedikit penjelasan dari Bapak mengenai pengertian jurnal umum. Jadi anak-anakku sekalian, jika ingin memahami, baca bukunya, buka bukunya, pasti di situ ada pengertian tentang jurnal umum. Iya, Ya. Pak. Siap. Oke, selanjutnya bentuk jurnal umum. Nah, di sini ada yang tahu bentuk dari jurnal umum? Tidak ada, Pak. Hai, tidak ada ini yang buka buku. Oke, jadi bentuk dari jurnal umum itu yang pertama pasti di kopnya itu ada nama perusahaan. Nah, misalnya PT Akbar, PT Andi, dan lain-lain sebagainya. Yang di bawahnya itu ada nama jurnal umum, dan baris ketiga itu periodenya. Contohnya seperti ini, seperti PT Akbar, APT ABC lah. Ini jurnal umum. Baris ketiga itu periodenya, periode bulan, semisal bulan April. Bentuknya itu kolom pertama itu ada tanggal. Kolom pertama ada tanggal. Di sini kita harus mencatat semua tanggal transaksi yang terjadi pada hari transaksi tersebut. Oke, semisal dia tanggal 1. Nah, jadi kita harus mencatatnya tanggal 1. Semisal dia berada di tanggal 3, transaksinya kita harus mencatat di tanggal 3. Oke. Yang kedua itu di kolom kedua itu ada nomor bukti. Oke. Yang ketiga, kolom ketiga itu ada keterangan atau nama akun. Di sini kita akan menulis semua akun-akun yang terjadi pada transaksi tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Yang ketiga itu ada kolom referensi. Kolom referensi. Kolom keempat itu akun debit.
kelima, akun kredit. Oke, mungkin seperti itu gambaran dari bentuk jurnal umum. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali, siapa tahu masih ada yang belum mengerti tentang bentuk dari jurnal umum. Yaitu yang pertama tadi kita harus menentukan nama perusahaan. Jadi kita harus menentukan atau mencantumkan nama perusahaan dalam jurnal umum seperti yang tadi PT ABC. Nah, di bawahnya itu ada jurnal umum, nama dari jurnal, ya jurnal umum, dan yang ketiga itu periodenya, pada bulan berapa itu kita akan catat di jurnal umum. Oke, yang di kolom tanggal kita harus mencatat bulan dan tahun cakup, ditulis satu kali saja setiap halaman judul, kecuali jika ada pergantian bulan atau tahun. Selanjutnya itu nomor bukti, kolom menjelaskan nomor bukti dokumen transaksi. Selanjutnya itu ada nama akun dan ataupun keterangan. Di situ diisi oleh akun yang terpengaruhi akibat transaksi yang terjadi, yang akan didebit atau dikredit, ya. Selanjutnya itu kolom referensi. Kolom ini untuk kode akun yang angkanya telah dipindahkan atau tertera di buku besar. Oke. Selanjutnya itu kolom untuk itu di sini kolom debit. Situ akan menjelaskan tentang nilai nominal akun yang didebit, dan yang terakhir itu kolom yang akan menjelaskan tentang akun yang dikredit. Jadi seperti itu keterangan dari kolom keterangan dari bentuk dari jurnal umum tersebut. Oke, jika selesai, jika anakku sekalian sudah mengetahui tentang pengertian mengenai jurnal umum dan bentuknya, tadi saya sudah jelaskan bertele-tele. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengetahui apa yang saya jelaskan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan membuat jurnal umum. Oke, kita akan menjelaskan tentang tahapan. Yaitu yang pertama, pahami persamaan dasar akuntansi. Oke, kita harus memahami persamaan akuntansi, ya, persamaan akuntansi, ya. Oke, jadi persamaan akuntansi, kita harus memahami persamaan akuntansi, karena untuk membuat jurnal umum yang benar, maka langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu memahami persamaan dasar akuntansi. Nah, jadi biasanya itu kalau di persamaan dasar akuntansi itu kita akan memahami tentang aset. Mana ya? Aset sama dengan utang tambah modal. Nah, ini yang harus kita pahami, atau bisa dibilang, atau juga bisa akan kurangnya atau pendapatan dikurang beban. Ini ya modalnya, pendapatan
kurang beban. Ini termasuk modal. Oke. Jadi pemahaman persamaan dasar akuntansi yang dimaksud juga berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Berarti kita harus memahami di mana akun-akun tersebut kelompoknya, begitu. Oke, jadi kita harus mengetahui kelompok-kelompok akun yang ada di dalamnya. Misalnya piutang usaha masuknya di kelompok aset, persediaan juga masuk dalam aset dan lain sebagainya. Jadi dan juga selain persamaan akuntansi dan kelompok akun lainnya, anak-anakku sekalian juga harus memahami saldo nominal dari setiap akun. Jadi kita harus memahami saldo dari setiap akun, ya. Dengan begitu, saat memenuhi sebuah transaksi, nantinya secara otomatis dapat langsung mengelompokkannya. Berarti setelah kita mengetahui saldo, kelompok akun dan lain sebagainya, secara otomatis atau teman-teman bisa langsung, anak-anakku bisa langsung mengetahui di kelompok mana akun tersebut dan saldonya juga akan mengikut. Misalnya di debit akun piutang itu saldonya di debit. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan mengenai tahapan membuat jurnal umum, saya persilakan anak-anakku sekalian untuk mengulang kembali tahapan yang pertama. Jadi siapa yang berani menjelaskan tahapan yang pertama tadi? Iya, silahkan Andi. Jadi yang saya tangkap itu Pak, ini untuk membuat jurnal umum dengan benar, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini itu aset sama dengan utang tambah modal, yaitu Pak. Ya, oke. Siapa lagi? Oke, Lili. Baik Pak, yang saya tangkap tadi itu Pak, pemahaman persamaan dasar akuntansi yang berkaitan dengan kelompok-kelompok akun yang masuk di dalamnya. Misalnya piutang usaha masuk kelompok aset. Oke. Terima kasih Andi dan Lili. Jadi yang pertama itu kita harus memahami persamaan akuntansi. Yang jelasnya itu rumusnya aset sama dengan utang tambah modal. Nah, oke. Jadi sebelum kita masuki jurnal umum, kita harus memang betul-betul mengetahui tentang persamaan akuntansi, karena itu adalah kunci dari kunci dari akuntansi lah istilahnya, kan saya mengatakannya, karena kita harus memang mengetahui akun-akun kelompok akun-akun dan kelompok saldo akun-akun tersebut. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu kita harus melakukan mengumpulkan bukti transaksi. Oke. Di sini yang kedua kita harus kumpulkan bukti transaksi. Nah, di sini mengatakan bahwa jika langkah pertama berupa pengetahuan, maka langkah kedua ini merupakan langkah langsung dalam praktik. Nah, untuk itu dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka
Anda harus memiliki bukti transaksi. Pokoknya di jurnal umum itu harus memiliki bukti transaksi ya. Jika suatu perusahaan itu tidak memiliki bukti transaksi ya, ngapain? Itu tidak boleh ditulis di jurnal ya. Jadi bukti transaksi itu merupakan dasar yang sangat penting untuk pencatatan sebuah transaksi pada sebuah jurnal. Nah, di sini mengatakan bahwa bukti itu sangat penting dalam sebuah transaksi pada jurnal. Karena tanpa adanya bukti, transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika tidak mempunyai bukti, itu tidak boleh ditulis di dalam jurnal. Oleh karena itu pastikan anak-anakku sekalian memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal. Jadi perusahaan harus memiliki bukti transaksi jika ingin menulis ke dalam jurnal umum ya. Adapun bukti transaksi, jadi jenis-jenis bukti transaksi itu yang pertama itu sini mengatakan nota. Yang kedua di sini dapat berupa faktur. Ditulis. Jangan sampai saya bertele-tele Iya Pak, menjelaskan, ditulis. menulis dan tidak anak-anak sekalian tidak menulis. Yang ketiga itu kwitansi. Empat itu invoice, kita juga dapat berupa invoice dan sebagainya. Ya, banyak bukti transaksi yang ada. Tapi yang umum itu biasanya adalah nota, faktur, dan kwitansi. Ya. Itulah tadi tahapan yang kedua, yaitu bukti transaksi. Seperti tadi, adakah yang ingin mengumumkan tentang apa-apa yang Bapak tadi terangkan mengenai bukti transaksi? Oke, siapa yang mau? Oke, saya persilakan. Apa namanya? Akram Pak. Oh iya, siapa? Oh, Akram. Oke, Akram. Silakan Akram. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tangkap tadi itu Ya. langkah kedua ini merupakan langkah langsung praktik. Untuk dapat menuliskan transaksi pada jurnal, maka kita harus memiliki bukti transaksi Pak. Oke, baik sekali Akram. Jadi siapa lagi? Siapa lagi? Oke, saya persilakan. Siapa namanya? Ita Pak. Ita ya. Oh, kamu Ita yang susah dibaca namanya. Oke, silakan. Pak, yang saya tangkap itu setiap perusahaan itu harus mempunyai nota, faktur, kwitansi, invoice, Oke, dan lain sebagainya. baik sekali. Jadi sebelum kita melangkah di tahapan ketiga, jadi kita harus memahami tahapan yang pertama tadi itu, yaitu pemahaman persamaan akuntansi. Jadi kita harus betul-betul memahami tentang persamaan akuntansi. Jadi kedua itu kita harus mengetahui maksudnya perusahaan harus memiliki bukti transaksi. Jadi jika perusahaan tidak memiliki bukti transaksi, ya itu tidak bisa dimasukkan ke dalam, tidak bisa ngeyel ya. Jika perusahaan itu langsung menulis di dalam jurnal umum itu ada misalnya transaksi tanggal 3 baru tidak mempunyai bukti, itu tidak valid. Maksudnya itu tidak bisa di semena-mena kita tulis karena
tidak ada buktinya. Oke. Selanjutnya, nah, jadi itulah tadi sedikit penjelasan lagi tentang mengenai persamaan akuntansi. Kita harus memiliki dasar persamaan akuntansi, dan yang kedua itu perusahaan harus memiliki bukti transaksi. Nah, yang ketiga itu mengidentifikasi transaksi. Identifikasi transaksi. Oke. Identifikasi transaksi. Jadi langkah selanjutnya itu mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Jadi tidak semua transaksi yang harus dicatat dan dapat dicatat. Nah, ingat, tidak semua transaksi dapat dicatat. Nah, transaksi yang boleh dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Nah, jadi yang boleh dicatat itu yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Nah, jadi yang dicatat itu yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dinilai dengan satuan moneter. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian harus mengidentifikasi transaksi sebelum melakukan pencatatan. Sehingga hasil pencatatannya benar, nantinya benar ya. Jadi sehingga kita jadi diidentifikasi transaksi ini sebagaimana kita lakukan semata-mata kita ingin mendapatkan hasil pencatatan yang benar. Oke, begitu. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi transaksi, tentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk mempermudah, gunakanlah persamaan dasar berikut ini. Yaitu jika kita ingin mempermudah, kita harus menggunakan persamaan berikut ini. Ya, seperti tadi ini aset ini. Kita harus menggunakan persamaan itu. Aset sama dengan utang tambah modal. Ingat, dalam satu transaksi sekurang-kurangnya dia akan mempengaruhi dua akun. Jadi saya ketahui itu satu transaksi itu sekurang-kurangnya mempengaruhi dua akun. Jadi dalam satu transaksi itu ada dua akun. Semisal perusahaan membeli peralatan sejumlah perusahaan membeli peralatan kantor sejumlah perusahaan membeli peralatan kantor sejumlah semisal 3.200.000 dengan tunai. Nah, jadi di situ transaksinya yaitu peralatan bertambah. Di sini ya. Dari sini peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Jadi posisi peralatan itu di sebelah kiri dan dikasih yang dari transaksi tersebut mempengaruhi dua akun. Akun pertama itu ada peralatan. Dia itu posisinya debit karena dia bertambah. Karena akun aslinya itu akun peralatan itu kelompoknya itu aset dan
saldonya di debit, saldo normalnya di debit. Jadi jika dia bertambah, dia akan saldonya di debit. Oke. Nah, seperti halnya kas, tapi kas berbeda ketika dia berkurang. Kalau berkurang dia di kredit. Jadi dalam transaksi yang saya sebut tadi itu kasnya di kredit karena mengurangi kas. Jadi kasnya berkurang itu jadi kas sejumlah 3.200.000 ya tadi. Oke, 3.200.000. Di sini kita lihat perbedaannya akun debit dan akun kredit. Jika akun debit itu pas di sini, kalau akun kredit itu agak-agak keluar ya, masuk istilahnya apa? Ya. Atau biasa disebut pendapatan pada peralatan kantor ya. Peralatan kantor pada kas. Ya. Oke. Itu ya tadi apa? 3. Masih ada 1. Jadi yang terakhir itu sebelum itu kita harus menanyai anak-anakku sekalian dulu sebelum kita lanjut lagi. Jadi mungkin siapa ya bisa mengulangi poin ketiga. Jadi tahapan mencatat apa? Tahapan atau langkah-langkah membuat jurnal umum. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, persilahkan. Saya tangkap tadi Pak, tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dicatat yakni transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan dan dapat dinilai dengan satuan moneter. Mantap lah, bolehlah. Jadi kita harus identifikasi, pokoknya kita harus identifikasi transaksi-transaksi dengan ini ya. Kita harus mengetahui, pokoknya kita juga harus wajib lah kita mengetahui ini aset cadangan utama modal. Ya. Selanjutnya pencatatan jurnal umum. Nah, ini adalah tahapan terakhir ya di sini dari RPP saya. Iya. Tahapan terakhir yaitu pencatatan jurnal umum. Di sini mungkin ini yang paling mengena dari materi saya, itu pencatatan jurnal umum. Karena anak-anakku sekalian wajiblah mengetahui pencatatan mengenai jurnal umum. Di proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut dengan perjurnalan. Jadi proses pencatatannya itu disebut dengan penjurnalan. Namanya itu penjurnalan. Sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry system. Maksudnya setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Jadi yang saya tangkap di sini, transaksi dicatat, transaksi tersebut akan berdampak pada dua posisi keuangan, yaitu debit dan kredit, di mana jumlahnya sama katanya. Jadi contohnya itu tadi ini peralatan kantor, di debitnya 3.200.000, di kreditnya juga harus 3.200.000. Jika berbeda maka terjadi kesalahan pencatatan ya. Jadi saya juga tadi sudah terangkan bentuk-bentuk dari jurnal umum, yaitu yang pertama itu ada tanggal, kode atau nomor bukti. Yang ketiga itu ada kolom ketiga ada kolom keterangan, keempat kolom referensi, kelima ada debit, dan keenam ada kredit. Jadi sebenarnya itu anak-anakku sekalian, ini kita harus memiliki pemahaman ya mengenai persamaan akuntansi. Pokoknya di situ adalah
kunci. Kita harus memahami kelompok-kelompoknya juga, kelompok-kelompok akun, dan bukti transaksinya juga kita harus tahu. Jika bukti transaksi itu ada, berarti itu dapat ditulis dalam jurnal umum. Oke. Setelah itu kita identifikasi dan proses pencatatan perjalanan. Ketika kita sudah mengetahui 3 poin ini, maka pencatatannya itu juga sudah bisa. Oke, saya sudah katakan bisa karena pemahaman itu penting ya. Dan analisis. Oke, analisis itu susah, sebenarnya susah ya. Tapi jika kita sudah mengerti alurnya, kelompok akun ini di mana, kelompok saldo normanya di mana, nah, proses pencatatan itu sudah lumayan gampang. Seperti itu. Baik, mungkin anak-anakku sekalian, selanjutnya karena materi Bapak saya sudah jelaskan, selanjutnya saya akan memberikan soal untuk anak-anakku sekalian, supaya sebelum itu bentuk dulu kelompok. Karena jumlah kalian ada 20, mungkin bentuk 4 kelompok lah. Oke, satu kelompok 5 orang. Oke, silakan bentuk kelompok. Mungkin kata kelasnya bisa bentuk bikin. Oke, sudah. Sudah, Oke. Pak. Mungkin ketua kelompok saya akan memberikan ke setiap kelompok lembar kerjanya. Oke, saya anak-anakku sekalian kerjakan soal-soal berikut. Saya beri waktu mungkin sekitar 15 menit lah, bisa lah mengerjakan beberapa transaksi yang saya berikan kepada anak-anakku sekalian. Oke, saya berikan waktu 15 menit ya, mulai dari sekarang. Karena berhubung waktu sudah menghampiri habis, Waktunya sudah selesai, habis, Pak. ya? Oke, sudah dibilang habis ya. Oke, jadi kumpul tugasnya. Saya akan mengambil tugasnya. Iya, Pak, siap. Kumpulkan. Oke, siap. Oke, jadi semua kelompok sudah ada ya 4 lembar. Jadi setiap kelompok sudah mengumpulkan. Dan jawabannya benar semua ya. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya ketika Bapak mengajar. Semoga pembelajaran ini dapat dimengerti oleh anak-anakku sekalian dan dipahami. Saran Bapak memperbanyak baca buku atau memperbanyak latihan lah, supaya analisis anak-anakku sekalian bisa terasah gitu. Mungkin sekian dari Bapak. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan mengenai mata kuliah pengantar akuntansi 1, program studi pendidikan akuntansi, program studi pendidikan akuntansi semester 1. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.